menurut mereka yang dulu DPR itu yang katanya wah saya pahlawan reformasi 98, bahkan ada yang mendeklar bahwa dia panglima reformasi 98, termasuklah Amin Rais. Nah, sekarang bagaimana dan mengapa Demokrat Pancasila mati di negara kelahirannya? Mas, itu nah kata para politisi mengatakan bahwa dia berhasil. Semua orang anggota DPR itu yang di Senayan sana itu dia nggak sadar dia udah menjadi zombinya demokrasi Pancasila. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, tuntutan reformasi 198. Satu, penegakan supremasi hukum sampai sekarang nggak terwujud itu. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Justru di era reformasi lebih parah. Korupsinya berjamaah. Kalau dari Orde Baru dulu, ya bisa dihitung lah. Tapi kalau sekarang sudah, mulai dari pusat sampai kepala desa. Kita tidak tahu lagi siapa kawan dan siapa lawan. Berbagai tindakan di luar logika normal manusia sudah abnormal semuanya. Media massa semakin hari semakin mengerikan. Ya, hoak di mana-mana. Ya, hati-hati lagi dengan teknologi sekarang. Waduh, teknologi AI itu bisa saja orang seperti saya ini ngomong. Jangankan orang, binatang bisa dibuat sedemikian rupa. Ya, sekarang udah bermunculan AI itu, sudah apa generasi yang keberapa itu. Nah, krisis moral seperti korupsi, berlangsungnya perang mindset atau war on perception, ini sangat berbahaya ini. Jadi ini terjadi perubahan geopolitik. Kalau geopolitik kemarin itu hanya wilayah, ya, geografi yang nyata kita lihat. Tapi sekarang yang tidak nyata, yaitu apa? Wilayah di kepala ini, ya, di mindsetnya masing-masing. Nah, kembalinya munculnya paradigma kesukuan. Nah, ini yang berbahaya. Paradigma kesukuan. Ya, kita lihatlah. Banyak suku antar suku berkelahi. Dan dimulai juga waktu di Kalimantan dulu kan, antara suku Dayak dengan suku Madura. Sekarang saya tanya, apakah demokrasi Pancasila dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya? Ini adalah pertanyaan ya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita untuk ditanyakan oleh seluruh anak bangsa setelah reformasi. Reformasi. Hanya itu aja. Kita tidak terpikir apakah demokrasi Pancasila itu berada dalam keadaan bahaya, berada dalam keadaan darurat. Nah, seharusnya sebagai anak bangsa, ya, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, selama kurang lebih 25 tahun sejak reformasi, mengetahui dan memahami dan berpikir tentang kegagalan reformasi. Karena 26 tahun ini apa hasilnya? Ya, bahkan banyak pendapat pakar-pakar itu gagal. Tapi menurut mereka yang dulu DPR itu yang katanya wah saya pahlawan reformasi 98. Bahkan ada yang mendeklar bahwa dia panglima reformasi 98, termasuklah Amin Rais. Nah, sekarang bagaimana dan mengapa Demokrat Pancasila mati di negara kelahirannya? Ya, sama dengan demokrasi liberal sana, mati kan di tanah kelahirannya, yaitu Yunani. Nah, ini apa penyebabnya? Pergeseran paradigma. Kembali lagi lah, paradigma ini tidak boleh lekang dari pemikiran kita. Pergeseran paradigma demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mencapai mufakat, pemilihan tidak langsung, menjadi paradigma pemilihan langsung. Itu tipenya demokrasi liberal. Ya, berbeda lagi dengan Cina, sistem satu partai. Ya, kita tidak sistem satu partai, kita multi sekarang malah. Amerika cuma 2. Jadi inilah yang memicu terjadinya krisis demokrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Jadi kalau kita bilang kita tidak krisis berdemokrasi Pancasila, ya krisis. Nyatanya konflik terus-menerus. Tidak ada ruang ya yang tidak diisi dengan konflik. Tiap hari kita lihat potret ya, potret konflik di mana-mana. Ya, kita bisa bayangkan apa yang dilihat anak-anak kita ini sekarang. Apa yang kita wariskan, itu yang mau kita wariskan. Nah, konflik-konflik itu. Seterusnya lah nanti. Nah, kita harus mikirkan, kalau nanti presiden terpilih 2024, dia harus bisa menyatukan loh. Mengembalikan nilai-nilai Pancasila ini. Kalau tidak, 2029 ribut lagi. Makanya nanti harus dikawal ini. Pemerintahan yang sekarang, nanti yang sudah terpilih, harus kita kawal dengan ideologi Pancasila dan amanat konstitusi. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana dan mengapa demokrasi Pancasila tadi saya bilang mati di negara kelahirannya? Ya itulah jawabannya. Dengan cara apa? Menghadirkan demokrasi liberal yang bertentangan ya dengan paradigma ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan langsung ya yang diselenggarakan tahun 2000 ya 2004 ya 2004 itu sampai diawasi kita. Presiden Jimmy Carter dari Amerika tuh datang sama timnya. Masa kita lupa? Coba. Dia mau menonton. Wah, Indonesia sudah mengikuti, mengadopsi demokrasi liberal. Bahkan sampai dipuji-puji. Sampai dipuji-puji kan. Wah, negara demokrasi ketiga di dunia. Coba. Meskipun kita tahu bahwa demokrasi itu selalu rapuh. Demokrasi Pancasila juga rapuh. Tapi para politisi mengatakan dan melakukan demokrasi yang kita jalani ini telah berhasil. Wah, coba lihat komentar. Demokrasi setelah reformasi ini sudah berapa kali? 6 kali ya mungkin dengarnya. Dia bilang apa? Demokrasi yang ke-6 ini yang paling jelek, paling brutal, paling kriminal. Wah, macam-macam lah. Ya memang begitulah. Namanya strategi politik. Tidak ada yang tidak melakukan siasat. Siasatnya entah bagaimana terserah. Pokoknya kan merebut kekuasaan. Nah, jadi itu nah kata apa? Kata para politisi mengatakan bahwa dia berhasil. Semua orang anggota DPR itu yang di Senayan sana itu dia nggak sadar dia udah menjadi zombie, zombinya demokrasi Pancasila. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, tuntutan reformasi 198. Satu, penegakan supremasi hukum sampai sekarang nggak terwujud itu. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Justru di era reformasi lebih parah. Korupsinya berjamaah. Kalau dari Orde Baru dulu, ya bisa dihitung lah. Tapi kalau sekarang sudah, mulai dari pusat sampai kepala desa. Coba, mau apa negara ini? Kemudian amandemen konstitusi. Enggak, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Inilah tuntutan reformasi. Amandemen konstitusi. Nah tadi reformasi itu kok mengamandemen konstitusi? Niru-niru Amerika kan? Oh, Amerika sudah berapa kali diamandemen? Boleh diamandemen, tapi ada benchmarkingnya dong. Ya, walaupun katanya apa? Amanat pembukaan tidak boleh. Jadi amandemen itu, konstitusi itu dilaksanakan dengan cara adendum, dengan tambahan. Tapi nggak sadar bahwa pembukaan itu sendiri sudah dirubah. Ketika kembali ke dekret presiden itu, kembali ke undang-undang sudah dirubah pembukaan itu. Karena ada kepentingan kelompok. Nah, kemudian pencabutan dui fungsi ABRI TNI Polri, ya, dui fungsi ABRI. Yang salah apa dengan dui fungsi ABRI? Waktu kelahirannya itu dui fungsi ABRI itu bukan berbicara
politik, enggak. Satu di bidang langkah, satu di bidang sosial. Tapi di dalam perjalanannya berubah, ya. Nah, katanya tidak difungsi, tapi tentara juga disuruh juga ngurus apa, membantu kesehatan dan sebagainya pada saat terjadi COVID. Nah, ini coba apakah nalar? Tentara di luar negeri juga berdifungsi kok, tapi bagi Indonesia apalagi? Wah, makin parah. Di fungsi sipil ini, dia pengusaha, dia penguasa, malah multi lagi, cobalah. Ya, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, apa nggak makin kacau ya? Otonomi daerah inilah yang menghancurkan kita, karena kita bukan seperti Amerika, negara federasi, ya, negara federasi. Kita dijadikan otonomi daerah, sudah, ya, sesama marga bisa berantem karena wilayahnya beda-beda. Ya, otonomi daerah juga menentukan bahwa harus orang daerah yang bisa menjadi bupati. Tolong dilihat ini penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Kita selalu menuntut hak asasi manusia, tapi hak asasi konstitusi, hak asasi konstitusi, ya hak asasi konstitusi juga ada, hak asasi negara. Bukan hanya manusia aja. Ya, hak asasi negara itu apa? Ya konstitusi itu diobok-obok, dirubah-rubah oleh orang yang tidak mengerti. Ya, dan demokrasi juga. Penegakan kebebasan pers. Oke lah. Penegakan kebebasan pers itu ada diatur juga di undang-undang. Tapi bukan sebebas-bebasnya tanpa kendali. Ya, kebebasan pers yang bermoral gitu loh ya. Tapi tidak ada tuntutan kembali, ya, tidak ada tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, malah ingin merubah. TNI menginginkan kembali ke Undang-Undang yang asli, ya. Paradigma baru hasil tuntutan reformasi telah menimbulkan benturan atau konflik sesama anak bangsa, sesama suku antar suku, sesama agama antar agama, sesama ras antar ras, sesama golongan dan antara golongan, tidak henti-hentinya. Bayangin 26 tahun kita. Itu satu generasi itu konflik terus tanpa henti. Dilihatlah anak-anak kita ini, coba gimana? Nah, oke. Bagaimana demokrasi Pancasila mati di negara yang melahirkannya? Yaitu dengan cara campur tangan negara asing yang ingin merubah demokrasi Pancasila, ya, dengan menyebarkan demokrasi liberal, menancapkan demokrasi liberal di bumi Nusantara ini, memanfaatkan ambisi elit politik yang ingin berkuasa, ya, untuk menggantikan rejim Presiden Soeharto setelah berkuasa 32 tahun. Waktu Pak Harto itu masih cuman ada 3 partai. Setelah reformasi, coba aja nanti kita lihat berapa banyak partai. Itu kan ambisi elit yang ingin berkuasa, ya. Tapi elit yang ingin berkuasa itu mereka yang punya duit. Jadi demokrasi di tangan yang berduit, ya. Kemudian merubah ideologi Pancasila dengan ideologi anti Pancasila. Bermuncullah ideologi khilafah, ideologi komunis, ideologi kapitalis, masih banyak lagi. Ya, 4 dengan cara mengamandemen, ya, Undang-Undang Dasar 1945 4 kali diamandemen. Bahkan sekarang itu bukan Undang-Undang 1945, ya, tapi Undang-Undang 2002. Kata sebagian orang. Ya, kemudian mereformasinya tanpa konsep yang jelas karena salah paham mengenai pengertian reformasi. Dipahami apa? Sebagai pembaruan, padahal kata reformasi terdiri dari re dan formas. Reform, re artinya kembali kepada bentuk yang sudah ada.
Sedangkan salah satu arti reformasi, istilah bahasa Indonesia, berarti bentuk, gaya, rupa, tindakan, atau proses pembentukan, ya, atau keadaan terbentuknya cara sesuatu itu terbentuk. Jadi kalau memang udah dibentuk Undang-Undang Dasar 45 sedemikian rupa ya oleh founding fathers, pendiri republik ini, apakah kita lebih pintar dari dia? Oh enggak. Dia di zaman penjajahan sudah pintar-pintar itu semua. Ya. Nah, ini sehingga reformasi sejatinya adalah apa? Kembali kepada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Purnawirawan ABRI itu sudah ya terpecah juga otaknya. Sebagian besar ingin kembali lagi. Tapi kalau udah kembali, dilaksanakanlah secara murni dan konsekuen. Saya tidak ngerti bagaimana melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Apa cukup dengan P4? Ini, cukup dengan cara mengadakan P4, pendidikan P4. Hal ini dilakukan sebagai akibat ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, ini yang parah ini, melibatkan para pakar undang-undang di luar Indonesia, orang asing, USA, ya, menjadi operator perubahan undang-undang. Antara lain ini banyak sekali nih. Coba, ini dari data Intel ini. Di buku Pancasila kita itu udah saya masukkan semua ini. Ya, sumbernya apa ini? Hasil amandemen menghancurkan bangsa. Itu loh. Ada sumber yang kita dapatkan. Jadi dulu kantor saya itu ya sampai tahun 2008 atau 2000 ya lah katakan mulai 2008 itu kalau saya makan siang di restorannya dekat apa Pinang Bistro itu ada di depan Lemanas itu nggak jauh juga dari kantor saya itu saya sering ketemu orang-orang dari luar. Saya tanya, what are you doing here? Ya, dia bilang apa? Kita diminta bantuan. Siapa yang minta bantuan Anda? Ya, para tokoh elit Anda. Ngapain? Mau mereformasi, strukturisasi. Dia berbulan-bulan di Indonesia untuk melakukan itu. Cuman ada nggak yang peduli gitu loh. Entah sekarang masih ada nggak atau udah pulang dia ke negaranya. Nah, ini Pak Paul, kita ini proses amandemen ya, tapi Ya. tidak saya sampaikan semua lah. Nah ini, Pancasila, ini akibatnya pergeseran itu. Pancasila Konstitusi 1945 itu belum pernah dilaksanakan secara murni dan konsisten. Yang berakibat apa? Apa akibatnya? Tidak akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal Pancasila merupakan dasar negara, the way of life bangsa Indonesia. Ya. Kita saksikan sekarang nyata-nyata di depan batang hidung kita, atau kita nonton TV itu. Sudah tidak ada lagi the way of life bangsa Indonesia ini. Pemilu berada di pusaran terjebaknya dengan demokrasi lebaran. Mengabaikan sila keempat Pancasila, khususnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan tergerus dengan hadirnya kelompok anak bangsa membawa paradigmanya masing-masing serta menipisnya wawasan kebangsaan. Ya, munculnya politik identitas dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Munculnya ketidakpercayaan. Inilah sekarang pemerintah yang baru dibentuk akhirnya apa? Tidak percaya kepada pemerintahan yang berkuasa. Baru berjalan separuh jalanannya sudah dikoreksi. Ya, sudah dimaki-maki. Ya. Jokowi apa tidak dimaki pada mulai perjalanan walaupun di periode pertama dan periode kedua. Jadi ini udah nggak ada rasa percaya kita lagi.
Entah nanti ini kalau Prabowo jadi presiden jadi nanti, itu pun sebagian besar sudah orang tidak percaya. Nah, sejak dia kampanye, ya udah orang tidak percaya. Nah, inilah akibat demokrasi seperti itu. Penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Seringkali ini kita ucapkan, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini saya inventarisir ya, inventarisir dari kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, munculnya budaya kekerasan. Sekarang coba lihat, munculnya budaya kekerasan, kebangkitan kekuatan massa, people power. Waduh, berapa kali tuh dikumandangkan tuh, tanggal sekian kita people power, tanggal sekian kita people power. Yang muncul cuma sedikit aja. Nah, ini yang paling berbahaya, munculnya ideologi baru. Ya, cek aja ideologi apa. Munculnya konflik SARA di antara sesama ada bangsa. Matinya budaya nasional. Konflik paradigma tanpa patokan yang standar benchmarking. Paradigma Mundasku ini kita populerkan kan, konflik kebenaran lawan kebenaran menurut paradigmanya masing-masing. Ya, ini yang paling cilaka lagi nih, konflik terminologi. Ya, saya dengan Pak Teddy itu selalu ribut hanya terminologi. Ya, saya di sini nggak berani saya menyampaikan tidak dari dasarnya terminologi. Kalau ditanya, ya itu tadi lah reformasi itu. Ya, nah ini jujur realita ya, realita potret kehidupan berbangsa. Saya bilang apa? Saya inventarisir, demonstrasi tidak ada henti-hentinya, bahkan berjilid-jilid, ya. Menyempitnya wawasan kebangsaan dan wawasan nasional. Sekarang muncullah wawasan lokal. Wawasan lokal. Tergerusnya nilai Pancasila sebagai the way of life. Tadi sudah saya sampaikan. Menipisnya toleransi. Masyarakat berubah menjadi masyarakat yang pemarah, pendengki, pendendam. Bahkan ada yang kehilangan hati nuraninya serta rasa curiga terhadap sesama. Hancurnya semangat persatuan dan kesatuan. Rasa aman di negara ini seolah-olah sedang pupus. Kita tidak tahu lagi siapa kawan dan siapa lawan. Berbagai tindakan di luar logika normal manusia sudah abnormal semuanya. Media massa semakin hari semakin mengerikan. Ya, hoak di mana-mana. Ya, hati-hati lagi dengan teknologi sekarang. Waduh, teknologi AI itu bisa saja orang seperti saya ini ngomong, jangankan orang, binatang bisa dibuat sedemikian rupa. Ya, sekarang udah bermunculan AI itu, sudah apa generasi yang keberapa itu. Nah, krisis moral seperti korupsi, berlangsungnya perang mindset atau war on perception, ini sangat berbahaya. Jadi ini terjadi perubahan geopolitik. Kalau geopolitik kemarin itu hanya wilayah, ya, geografi yang nyata kita lihat. Tapi sekarang yang tidak nyata, yaitu apa? Wilayah di kepala ini, ya, di mindsetnya masing-masing. Nah, kembalinya munculnya paradigma kesukuan. Nah, ini yang berbahaya. Paradigma kesukuan, ya, kita lihatlah banyak suku antar suku berkelahi. Dan dimulai juga waktu di Kalimantan dulu kan, antara suku Dayak dengan suku Madura. Ya. Kembali munculnya paradigma kesukuan tadi ya, pembangunan karakter bangsa dan nasionalisme, nation and character building, semakin tidak terarah. Sudah semakin kacau, menyimpang dari tujuan kita, bagaimana anak-anak kita ini mempunyai rasa nasionalis. Karakter buildingnya itu karakter orang yang Pancasilais. Cobalah. Pesan Ki Hajar Dewantara itu apa? Ya. Jika anak-anak kita sejak kecil tidak diajari dan paham akan demokrasi, suatu saat dia akan melawan kita. Nah, ini sudah terjadi nggak? Padahal Ki Hajar Dewantara dulu menyampaikan pesan dulu berapa puluh tahun yang lalu. Jadi kita tidak mengikuti
kata-kata para founding fathers, ya, para pendiri republik ini, para perintis kemerdekaan ini, walaupun itu bagus. Jadi sekarang ini memang udah nggak ada lagi siapa yang mau jadi mentor, ya, tidak efektif. Bayangin, demokrasi ini tidak efektif, memerlukan waktu yang cukup lama. Bayangkan aja lah ya, pemilu kemarin dilaksanakan 14 Februari. Untuk menghitung hasilnya aja sampai 1 bulan lebih. Coba, ya. Dan tidak efisien karena biaya demokrasi terlalu besar. Ya, pemborosan uang negara dan individu. Ya, saya kena mengalami ini, maka bisa saya tulis berupa apa? Biaya kampanye untuk 1 putaran. Dan kalau terjadi 2 putaran, bagaimana? Ya, waktu tahun 2004 itu ada 6 calon presiden. Ya kan, tidak bisa 1 putaran, 2 putaran. Ya, kemudian pencalonan caleg. Ya, ada yang tidak membayar, ada yang pakai dana, ada pakai mahar. Honor tim kampanye juga harus dapat honor dia. Belum lagi biaya transportasi, sewa peralatan, alat kampanye. Kalau bikin musik di Senayan itu, berapa biayanya itu? Belum lagi iklan, media cetak, dan TV. Barang-barang cetakan seperti alat peraga kampanye, ya, APK, money politik, NPWP, untuk serangan Fajar, coba. Rusaklah demokrasi kita ini. Kalau mau begini terus, ya silakan. Bayangin, 1 kali menyelenggarakan pemilu, itu berapa triliun. Kalau uangnya itu digunakan untuk membangun, untuk memakmurkan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, pasti rakyat ini damai-damai saja, tidak ribut seperti sekarang. Coba lihat itu, antri beras kemarin itu, karena beras mahal. Kemudian ada operasi pasar. Berebutanlah orang semua cari beras. Ya. Nah, inilah pendapat saya, harapan kita pasca pemilu bisa berakhir dengan damai, tidak terjadi pertumpahan darah. Utamakan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Rakyat menanti janji pelaksanaan visi, misi bisa menjadi kenyataan. Jadi atensi kita sebenarnya perlu adanya perubahan sistem politik pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang. Kembali ke demokrasi Pancasila sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena sistem politik saat ini tidak sesuai budaya nasional bangsa Indonesia. Hasil atau outcome amandemen konstitusi dan pergeseran atau perubahannya demokrasi Pancasila telah menjadi demokrasi liberal. Ternyata dapat menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa negara. Ya, inilah harapan kita nanti. Demikianlah dulu Pak Paul. Kalau mau dibuka Q&A, silakan. Siapa moderatornya? Oke. Saya persilakan diambil alih. Lanjut, siapa mau komentar dulu? Loh, nggak didengar dari tadi pas saya ngomong. Dengaran Pak Toping, speakernya nggak kedengaran kali. Halo. Pak Toping speakernya nggak kedengaran itu. Ya, ini ada Bir Banteng, silakan Bir Banteng. Bir Banteng roknya dimatiin dulu, Bir Banteng. Ya, Bir Banteng. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.